Halo Sobat Tips Jitu, jumpa lagi dengan saya Ali, dan kali ini saya akan membahas tentang cara untuk mengatasi lag dan low FPS ya. Dua hal yang berbeda ya, lag dan FPS. Saya sih kemarin udah membahas di video yang sebelumnya. Ya, kalau kamu belum nonton video sebelumnya, kamu bisa nonton di sini ya. Silahkan ditonton ya. Tapi kalau umpamanya kamu langsung lanjut, ya nggak apa-apa juga. Nanti saya akan sertakan di dalam deskripsi ya untuk link video yang sebelumnya ya, tentang apa itu low FPS dan lag beserta perbedaannya ya. Oke, untuk yang pertama, sebelum kita lanjut, bagi kamu yang belum subscribe ya, dan kamu merasa gamer sejati seperti saya, ya saya sih mantan gamer sejati, itu sebaiknya kamu subscribe dulu ya. Caranya gimana? Caranya pencet tombol subscribe yang ada di bawah sini ya, di bawah sini yang warna merah itu dipencet, klik gitu sampai warna merahnya padam ya. Gunanya apa? Gunanya untuk berlangganan video-video menarik dari Tips Jitu, dan tentunya sangat berguna ataupun sangat bermanfaat ya. Oke, kita lanjut aja daripada kelamaan. Yang pertama adalah cara untuk mengatasi low FPS ya. Kalau di sini sih saya sarankan, kalau cuma ketinggalan FPS 5-10 FPS, kamu nggak perlu upgrade komputer ataupun laptop ya, nggak perlu. Asalkan kamu masih nyaman dengan gamenya. Nah, kamu perlu tahu juga apakah itu kamu itu kalahnya di FPS, atau kalau kamu main game online kalah di jaringan, seperti itu ya. Makanya kalau kamu belum nonton video saya yang sebelumnya, sebaiknya kamu nonton ya. Nah, kalau cuma kalah atau beda lah, umpamanya beda 10 FPS ya, saya sarankan sih di overclock aja ya. Kalau umpamanya PC, komputer atau laptop kamu itu ada fitur overclocknya ya. Overclock aja dikit itu, dan jangan lupa ya cek terus untuk kestabilan suhunya ya. Jangan sampai kita ngejar cuma 5-10 FPS, laptop atau komputer kita jebol. Oke, dan jangan terlalu tinggi ya overclocknya ya standar-standar aja lah, seperti itu. Nah, kalau umpamanya ketinggal jauh nih, umpamanya sampai 100-200 FPS ya gimana lagi, karena FPS itu berkaitan dengan hardware ya, kamu harus upgrade. Kalau teknologi dari komputer atau laptop kamu itu usianya udah ya agak lama, udah berumur lah istilahnya, mungkin udah puluhan tahun ya, gimana lagi ya. Ya sebaiknya kalau kamu pengen enjoy di game ya rakit baru. Kalau komputer ya rakit baru, kalau laptop ya beli baru, seperti itu ya, atau mungkin tukar tambah ya. Boleh, itu boleh. Yang penting ya kita dapat spek yang lebih tinggi, seperti itu. Nah, apa saja sih yang perlu di-upgrade ya? Yang perlu di-upgrade yaitu pertama adalah mainboard ya. Kenapa mainboard kok bukan prosesor? Ya, kalau mainboard, semakin bagus mainboardmu ya, akan semakin bisa ngikuti kemajuan zaman ya. Ya, kalau umpamanya, kalau saran saya kalau kamu mau build ataupun mau bangun PC untuk game, saat ini saya sangat recommended AMD ya. Kenapa sih kok AMD? AMD opo yalah. Ya, jangan salah dulu. AMD sekarang teknologinya udah 7 nano, yang dimana itu terbukti lebih stabil, irit daya, dan ya nggak gampang panas lah, lebih dingin teknologinya ya daripada pesaingnya ya. Oke, untuk AMD saya sarankan kalau kamu mau build
kalau kamu mau rakit baru ya, kalau mau rakit baru, sekarang kan ngeluarin mainboard B550 ya, itu udah luar biasa dan udah banyak reviewnya ya, udah banyak reviewnya di channel Gaptek, di channel apa kemarin itu ya, pokoknya udah banyak lah. Saya juga ngikuti channel-channel lain, terutama channel-channel luar negeri ya, yang biasanya lebih update duluan ya untuk teknologi ya, saya ngikuti semua. Nah, itu tadi ya, mainboard saya sarankan B550 ya, B550. Nah, untuk prosesornya, kalau kamu main gamenya itu bukan yang terlalu berat, yang standar lah, yang berat oke, yang terlalu berat butuh prosesor yang lebih dari 6 core. Tapi saya sarankan untuk kamu itu prosesornya pakai AMD Ryzen 3300X dengan 4 core 8 thread. Itu untuk prosesor standarnya aja udah luar biasa, itu luar biasa. Punya fitur turbo boost yang sampai sekitar standarnya aja sekitar 4 GHz ya kalau nggak salah ya, kalau salah tolong dikoreksi. Ya seperti itu di banyak channel-channel YouTube udah review dan luar biasa kinerjanya ya, untuk main game-game ya yang saat ini terbaru lah, seperti itu nggak ada kendala sama sekali ya. Untuk FPS, untuk ya FPS terutama yang kita bahas ya, karena berkaitan dengan hardware. Nah, kalau kamu merasa 3300X itu kurang ya, monggo cari spek prosesor yang di atasnya ya, entah itu yang 6 core 12 thread atau 8 core 16 thread ya. Oke. Kalau kamu memang benar-benar maniak game ya, silahkan ya. Jadi ini akan mendukung untuk kinerja dari komputer kamu atau laptop kamu ya, seperti itu. Nah, jangan lupa juga jangan sampai diabaikan untuk VGA ya. Untuk VGA juga harus yang bagus, karena ya percuma kita punya mainboard bagus, prosesor bagus, tujuannya untuk game, kok VGA-nya on board. Aduh. Ya apa ya, kurang maksimal. Pasti hasilnya akan beda kalau dengan VGA yang kita punya hardware-nya sendiri, seperti itu ya. Nah, saran saya pakai VGA DDR5 yang terbaru kan DDR5 ya. Koreksi kalau salah. Ya, DDR5 dengan large atau besarnya itu mulai dari 3 GB sampai 5 GB ya. Besarnya kapasitasnya 3 sampai 5 GB ya. Untuk bitnya 128 atau 256 bit. Nah, bit ini untuk apa sih ya? Bit ini adalah apa ya, kepadatan gambar lah, kalau boleh dikata seperti itu, kejernihan, kepadatan gambar seperti itu. Kalau di gambar di Photoshop atau di software itu pixelnya lah, seperti itu. Jadi semakin tinggi bitnya itu semakin bagus. Nah, saat ini teknologi sekarang ini tersedia baru 128 bit sama 256 bit ya. Koreksi kalau salah ya. Oke, seperti itu. Nah, bedanya apa sih yang 128 bit sama 256 bit? Ini bedanya cuma di kualitas tampilan ya, kualitas tampilan atau gambar, seperti itu. Yang 256 bit tentu lebih mulus ya, lebih real lah, seperti itu ya. Selain itu, hal yang kamu perhatikan selanjutnya adalah clock dari VGA. Jangan salah, VGA juga punya clock ya, karena VGA itu memiliki prosesor juga ya di dalamnya ya. Enggak terus prosesor itu cuma prosesor sendiri. Jadi VGA itu dalamnya ada chipnya ya, ibarat kata boleh dikata prosesor juga lah, seperti itu. Nah, pilih yang clocknya tinggi ya,
biasanya sih masih dalam satuan megahertz, 1300 megahertz atau berapa seperti itu ya. Pilih yang clocknya tinggi, juga pilih yang core kudanya. Kalau VGA ini ada namanya kuda core, itu yang tinggi seperti itu. Nah, kalau kriteria VGA ini kamu penuhi ya, itu game apa aja yang saat ini ada ya, kamu pakai dengan settingan high itu udah lancar, pasti itu saya jamin ya. Ya mungkin ada beberapa game yang masih dapat FPS agak rendah karena terlalu berat ya, tapi jarang banget game kayak gitu ya. Oke, yang selanjutnya ya, untuk VGA udah cukup lah saya rasa. Kalau kamu ada yang mau nambahin boleh komen di bawah ya. Kalau nggak ketemu kolomnya ya cari terus di bawah. Oke, yang selanjutnya RAM ya. RAM ini sangat penting untuk menghasilkan FPS yang tinggi. Apalagi kamu aktifkan dual channel ya, fitur dual channel dari RAM ya. Ya, kalau kamu ada yang belum tahu dual channel, silahkan googling aja ya. Kelamaan nanti saya jelasin. Ya, pokoknya ini, kalau kamu punya 8 GB umpamanya, itu 4 GB 2 keping itu lebih bagus daripada 8 GB 1 biji ya, 1 keping. Nah, kalau kamu punya 16 GB itu lebih baik kamu 8 GB daripada 16 GB 1 keping, seperti itu ya. Ini inti dari dual channel. Cara aktifin dual channelnya dengan cara masang RAM-nya itu, pemasangannya itu di soket yang sama warnanya. Biasanya dibedakan tuh warnanya apa dari RAM-nya itu ya, tempat slotnya RAM itu ya, seperti itu. Kalau umpamanya sama, warnanya sama, putih semua atau hijau semua, ya ikuti panduan dari mainboardnya, atau kamu coba-coba deh, nanti kamu cek di BIOS apakah itu udah aktif dual channelnya atau belum, seperti itu ya. Nah, untuk cara mengatasi low FPS saya kira udah cukup ya, udah cukup ya. Kalau kamu pakai laptop ya, aduh, karena sulit di upgrade ya beli baru lagi lah. Seperti itu ya, dengan spek yang tinggi ya. Oke sih. Oke, sekarang kita lanjut cara untuk mengatasi lag ya. Ya, kita anggap aja laptop atau komputer PC kamu itu udah spek dewa lah. Untuk game-game offline udah lancar, nggak ada kendala, game apapun ya, seperti itu. Tapi ketika kamu main game online, nah di sini kamu sering kalah nih. Mau nembak gak kena, tahu-tahu ketembak ya kan. Mau nembak, wah ternyata udah geser, maksudnya tembak lagi, ternyata udah geser lagi. Tapi itu bingung ya. Nah, spek komputerku loh udah spek dewa, ini kenapa dia bisa lebih cepat? Bukan karena spek komputer kita yang kalah, karena jaringan internetmu yang kalah cepet bro. Seperti itu. Jadi kalau main game online ini nggak murni 100% yang menentukan menang kalahnya ini spek komputermu ya. Yang menentukan menang kalahnya ini selain dari spek komputer atau laptopmu, itu adalah kemampuan dari jaringan ya, jaringanmu ya, kecepatan dari jaringan internetmu, seperti itu ya. Semakin cepat jaringan internetmu, itu akan semakin enjoy, semakin enak kamu main game, nggak patah-patah, nggak lompat-lompat, seperti itu ya. Oke, gimana sih caranya untuk mengatasi lag atau lag ini ya? Caranya adalah yang pertama, batasi jumlah pengguna jaringanmu ya. Ya, terutama kamu kalau umpamanya pakai wifi ya. Ya, kalau main game pakai jaringan seluler, aduh.
Ya gimana nggak lag. Ya susah lah untuk mendapatkan speed yang bagus atau speed yang tertinggi lah. Ya seperti itu ya. Jangan share jaringan wifi kamu itu terlalu banyak. Ya batasilah pengguna jaringanmu. Kalau perlu batasi juga kecepatan jaringan pengguna yang lain. Jadi umpamanya kita batasi 3 pengguna, yang 2 pengguna dibatasi juga itu kecepatannya. Ya itu bisa. Ya kalau kamu mau tahu caranya, googling aja dah. Aduh lama kalau diterangin. Oke, yang kedua adalah kalau seandainya kamu udah pakai jaringan wifi nih, ternyata masih lemot, masih lag. Solusinya gimana? Solusinya adalah upgrade speed jaringanmu ya. Saya sarankan di sini menggunakan kabel. Kok malah pakai kabel sih, Bang? Mungkin ada yang tanya ya. Sekarang kan udah nggak zamannya kabel. Jangan salah dulu, Bro. Jaringan kabel ini mempunyai banyak kelebihan ya. Kelebihan yang pertama adalah tidak tergantung kondisi cuaca ya. Tuh. Ya, cuaca mendung, terutama saat ini musim mendung ya, musim hujan ya. Walaupun nggak hujan tapi mendung, kalau kamu itu pakai antena ya, nggak pakai kabel, mendung pasti akan sangat berpengaruh pada kondisi jaringanmu, kecepatan jaringanmu. Tapi kalau kamu pakai kabel, nggak ngaruh. Tetap lancar ya. Apalagi nih kamu yang game kreator game online nih ya, kreator YouTube nih, dengan main game online ya. Ya saya sarankan pakai jaringan yang kabel, terutama ya, mohon maaf ya saya nyinggung satu merek ya. Pakai IndiHome ya, IndiHome yang sudah fiber optik ya seperti itu top itu kecepatannya. Dan jangan lupa batasi juga jumlah penggunanya, jangan banyak-banyak ya, 3 user aja lah, kalau perlu 2 aja lah, jangan banyak-banyak lah, seperti itu. Biar apa? Biar kecepatan kamu saat main game itu maksimal ya, nggak kalah lagi nanti. Jangan nyalain koneksi internet lagi kalau umpamanya udah pakai jaringan yang udah bagus, spek komputernya udah spek dewa, ya berarti skillmu. Kalau masih kalah ya skillmu, atau mungkin keberuntunganmu kurang. Lagi apes main gamenya. Bisa jadi seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya setelah 2 poin tadi udah, ternyata masih lag. Kemungkinan bisa jadi ini ada aplikasi-aplikasi itu yang memakan bandwidth atau memakan koneksi internetmu, dan itu belum kamu tutup, seperti itu. Contohnya apa? Contohnya mungkin kamu lagi download, lupa nih, lagi download sesuatu, terus kamu minimize, terus kamu buka game, ya otomatis kecepatan game kamu, kecepatan dari koneksimu itu menurun, sehingga menghasilkan lag atau lag ini ya. Jadi perhatikan dulu sebelum kamu buka game online, perhatikan dulu, jangan sampai banyak istilahnya pekerjaan atau tasking yang menghabiskan bandwidth juga, seperti itu. Kalau perlu kamu tutup dulu semua tab dan hentikan dulu, pause dulu lah, minimal di pause dulu untuk download, seperti itu ya. Jadi browser itu kamu tutup ya, bersihkan historinya. Siapa tahu di situ ada satu website yang kamu itu berlangganan notifikasi, itu bisa jadi walaupun kamu tutup browsernya, bisa jadi itu memakan bandwidth karena dia mengirimkan notifikasi, seperti itu. Ini juga memakan speed ya, memakan dari kecepatan jaringan kita ya.
Ya, jangan salah, hal-hal kecil seperti ini bisa mengganggu kenikmatan kita main game online ya. Terus apalagi sih yang mengganggu dari kecepatan jaringan kita? Ya, aplikasi-aplikasi lain nih seperti YouTube, seperti itu ya. Pokoknya aplikasi-aplikasi yang bisa untuk akses internet lah, yang biasa kita pakai untuk online itu bisa memakan speed atau mengurangi speed dari jaringanmu, seperti itu ya. Jadi ya kamu sendiri yang tahu, karena kamu nginstal program apa itu kan kamu yang tahu, saya nggak tahu. Emangnya saya dukun tahu instalasi laptop atau komputermu. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut yang berikutnya ya. Yang berikutnya adalah memaksimalkan speed jaringanmu ya. Jadi kalau itu semua udah, insya Allah sih udah lancar banget itu untuk main game ya. Tapi kalau kamu masih merasa kurang, masih bisa dimaksimalkan ya untuk speed jaringan ya. Ya, mohon maaf nggak bisa saya sampaikan di sini. Kamu cari aja deh di Google cara untuk memaksimalkan speed jaringan. Nah, kayak gitu ya. Nanti di situ ada pengaturan-pengaturan supaya speed jaringanmu itu naik, seperti itu ya. Nah, saya dulu sering ya disetting lah. Dan terkadang dalam modem atau dalam hardware-nya itu ada pengaturannya juga. Jadi kecepatan berapa itu ada pengaturannya juga ya. Itu. Jadi kita setting kecepatan yang tertinggi, seperti itu ya. Nah, terkadang paket-paket yang kita ambil, paket langganan internetnya, langganan jaringannya ya, paket-paket langganan jaringannya itu juga ada batasan-batasan atau limit-limit kecepatan jaringan. Jadi kamu harus teliti nih ya, harus teliti dan harus tanya detail seperti apa spesifikasi kecepatan dari jaringan internet langgananmu itu ya. Tuh, kalau kurang ya upgrade ke yang lebih tinggi spesifikasinya ya. Seperti itu. Oke, tips terakhir nih untuk menghindari lag saat kita bermain game online ya. Tips terakhir yaitu memilih map yang tidak sibuk. Gampang banget aslinya ya. Kalau umpamanya di satu map itu overload, kerasa kok biasanya kita main itu lancar, kok kali ini agak ngadat, seperti itu ya. Ya sebaiknya kamu pindah server, seperti itu ya, pindah map, seperti itu ya. Ya buat apa main di map yang itu, seperti itu. Jadi nanti akhirnya kita ya ngedumel ya apa toh. ngoceh sendiri, seperti itu ya. Atau mungkin malah nyalahin tim kita tuh, aduh kan nggak enak. Ya seperti itu. Oke, gamer-gamer sejati, lanjutkan perjuanganmu. Kalau bisa game itu mendatangkan uang bagimu ya. Sekian dulu tips dari saya, semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, silahkan koreksi di kolom komentar kalau ada kurang dan lebihnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan akhir kata sampai jumpa di video-video saya yang selanjutnya. Terima kasih. RAM ini